Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semangat pagi. Marilah di pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kudus, Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan di dalam pribadi Sang Firman Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Ya Roh Kudus, pimpin kami untuk kami meyakini bahwa ada kuasa di balik pujian dan ucapan syukur. Iman kami akan semakin kuat, kami tidak mudah diperdaya, dan kami akan selalu menjadi orang-orang yang tidak goyah ketika kami menghadapi keadaan dan masalah apapun di dalam hidup kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma pasal yang keempat ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentu mengetahui kisah tentang Abraham. Bagaimana Abraham dalam perjalanan imannya bersama dengan Tuhan selalu diperhadapkan kepada janji-janji Allah yang tampaknya tidak kunjung-kunjung ditepati. Intinya Tuhan menjanjikan kepada Abraham seorang anak. Tetapi pada waktu itu dia sudah berusia 100 tahun dan istrinya berusia 90 tahun. Maka masa kehamilan mereka tentu sudah lama berlalu. Tetapi Abraham tahu Tuhan telah berbicara dan bertekad untuk tidak berfokus pada ketidakmampuan bahwa dirinya dan Sarah tidak mempunyai seorang anak. Sebaliknya, dia mengimani janji Tuhan dan berpegang pada janji itu dengan memuji Tuhan. Kisahnya begitu luar biasa sehingga Rasul Paulus menjadikannya referensi dalam Roma pasal yang keempat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham tidak memiliki alasan untuk berharap. Karena sesungguhnya tidaklah mungkin dua orang yang sudah berusia lebih dari 90 tahun untuk bisa memiliki seorang anak kandung. Akan tetapi Abraham tetap berharap, dia tetap percaya akan janji Tuhan. Dia tidak goyah dalam iman atau mempertanyakan janji Tuhan. Sebaliknya, dia tumbuh kuat dan berdaya oleh imannya. Karena dia selalu memuji Tuhan di dalam kehidupannya. Hal yang sama yang akan terjadi ketika kita memuji Tuhan. Kita akan mendapat kekuatan yang semakin besar. Dan iman kita akan terus bertambah. Dan segala yang datang yang berusaha untuk mengalahkan kita akan lenyap saat kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya penting untuk kita tekun mendengarkan musik pujian, hidup dalam penyembahan, dan tentu kita dianjurkan agar kita memainkan musik puji-pujian dan penyembahan itu di rumah, di mobil, mempelajari lagu-lagunya dan menyanyikannya. Itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam puji-pujian yang kita naikkan kepada Dia. Dan lewat puji-pujian itulah iman kita dikuatkan dan pemahaman kita tentang kasih Allah, tentang cintanya Tuhan kepada kita selalu berada di dalam ucapan syukur yang kita naikkan kepadanya lewat lagu-lagu yang kita naikkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan berhenti untuk berharap. Mari tanggalkan segala keraguan kita dan teruslah naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap, sebab harapan dan jawaban doa hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur buat firman-Mu yang begitu luar biasa pagi hari ini.
Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus berpengharapan kepada Tuhan, melewati segala keadaan yang tampaknya mustahil. Ajar kami untuk terus bertahan di dalam iman. Kami percaya bahwa Tuhan akan sanggup melakukan segala perkara yang tidak kami sanggup untuk melakukannya. Bapa Surgawi, ajar kami juga bersyukur dalam segala keadaan. Dan biarlah kami tidak menjadi lemah dengan kami bersama-sama terus memuji dan memuliakan Tuhan dan mengucap syukur dalam segala keadaan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami berjalan di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat pagi. Shalom.